Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya
Mina Jinggo merupakan salah satu cerita paling populer dalam seni pertunjukan di Banyuwangi, seni Janger. Cerita ini dilatar belakangi dari kisah asmara antara Joko Umbaran, Ratu Kencana Wungu, serta Kebo Marcuet. Suatu hari diadakan sayembara untuk merebutkan Ratu Kencana Wungu. Ratusan pemuda mengikuti sayembara tersebut, namun tidak ada satupun pemuda yang berhasil mengalahkan Kebo Marcuet. Akhirnya, Joko Umbaran maju ke medan pertempuran. Dengan senjatanya Godo Wesi Kuning, ia berhasil mengalahkan Kebo Marcuet. Kemenangannya disambut gembira oleh Ratu Kencana Wungu. Lantas, ia pun dijadikan sebagai Adipati Blambangan yang akhirnya terkenal dengan sebutan Mina Jinggo. Pada karya yang saya buat, saya mengambil bentuk visual dari Mina Jinggo. Yang pertama, bentuk visual dari Mina Jinggo versi wayang klitik. Selanjutnya, untuk motif ornamen pendukung, untuk ornamen pendukung yaitu Godo Kuning yang merupakan senjata dari Mina Jinggo. Kemudian ada kobaran api yang menggambarkan semangat dari Mina Jinggo. Kemudian ada pun tanduk Kebo Marcuet sebagai wujud pertempuran antara Mina Jinggo dan Kebo Marcuet. Kemudian ada pun bunga sepatu. Bunga sepatu menggambarkan kecantikan dari Ratu Kencana Wungu. Lalu ada ornamen gajah oling yang merupakan ikon motif di Banyuwangi. Untuk warna, di sini saya menggunakan beberapa warna, yaitu warna coklat yang menggambarkan kesuburan, kehangatan, dan keamanan. Lalu untuk warna hitam di sini menggambarkan kekuatan mistis dari Godo Wesi Kuning. Kemudian ada warna biru menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Sedangkan warna kuning menggambarkan kehangatan serta semangat dari Mina Jinggo. Dan yang terakhir ada warna putih menggambarkan kesucian. Untuk proses, di sini saya menggunakan teknik batik tulis tutup celup. Untuk warna, di sini saya menggunakan dua jenis bahan pewarna, yaitu remasol dan naptol. Untuk colat, saya menggunakan pewarna remasol, yaitu warna coklat, menggunakan bahan Brown GR, Red RB, dan Black B. Untuk warna hitam, saya menggunakan Black B dan Black M. Untuk warna jingga, saya menggunakan Yellow FG dan Brown GR. Untuk biru, saya menggunakan bahan Black B. Untuk biru, saya menggunakan bahan Blue KNR. Untuk celup, saya menggunakan pewarna naptol, yaitu naptol ASG 391 serta garam merah B. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit 20 detik. Ya, panjang ya, tapi cukup lengkap. Bagus. Nah, selanjutnya dari Sumatera Selatan, Nadila Khairunnisa. Sumatera Selatan hadir. ada di Sumsel 2, Pak ya. Oke. Ibu yang Sumatera Selatan nanti yang bagian foto bagian punggungnya belum terkirim ya, Bu ya? Oh, belum, Pak ya. Ya, Padahal baru yang lebar aja, yang lebar aja. Iya, padahal sudah. Ada. Oh, ada. Udah. Tadi berarti saya kelewat. Silakan deh. Baru masuk. Nadila, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Dek. Mic-nya. Oke.
Lanjut. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta para pemimpin dari seluruh Indonesia dan para peserta lomba keterampilan nasional tahun 2021 yang ke-29. Perkenalkan, saya perwakilan dari Sumatera Selatan. Nama saya Nadila Khairunisa. Saya bersekolah di SMK Negeri 7 Palembang. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah konsep karya batik yang saya buat berpola kemeja lengan panjang untuk usia dewasa berukuran 105 kali. Motif batik yang saya buat menjadi naga melur. Konsep penciptaan motif batik naga melur atau naga merupakan ciptaan dari makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa yang muncul sebagai berbagai kepercayaan kebudayaan di Indonesia. Masyarakat Melayu Kota Palembang banyak menggunakan ritual visual naga, di antaranya sebagai pembatas jalan, kerajinan ukiran kayu, kaligrafi, perahu apung, perahu bidang, dan kerajinan tenun songket. Naga hadir dalam kepercayaan masyarakat dan dipercayai sebagai makhluk yang mendatangkan keberkahan. Sedangkan bunga melur bermakna kesederhanaan, kesucian, kemurnian, keelapan, budi pekerti yang bersahaja. Bentuk bunga melur diambil dari bahan bunga batik. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, peradaban Melayu pernah mengalami masa emasnya. Bentuk dan harum bunga melur yang menyebabkan banyak gadis-gadis Melayu menggunakannya sebagai penghias di kepala mereka. Motif batik naga melur bermakna seorang pemimpin yang kuat, tangguh, dan seorang pemimpin yang menjadi pelindung bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa aman atas kehadirannya. Dari motif dan penjelasan tersebutlah dapat motif batik naga melur pada tempatnya seorang pemimpin yang tangguh, kuat, dan menggambarkan gaya masyarakat sebagai orang Melayu, serta mengingatkan masyarakat bahwasannya Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang pernah jaya di Indonesia. Dari dalamnya filosofi tersebutlah maka terciptalah motif batik naga melur. Baik, Warna-warna. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan ke proses pembuatan. Proses pembuatan yang pertama adalah proses menggambar motif pada kertas. Setelah selesai, proses mengolah yaitu memindahkan motif pada kain. Setelah itu, lanjut proses mencantik dan mendesain. Setelah selesai proses mencantik, lanjut ke proses pewarnaan. Untuk pewarnaan, saya menggunakan teknik coret. Dan celup. Warna yang saya gunakan adalah rapid merah, biru indigo, kuning indigo, dan purple violet. Setelah proses pencoretan, lanjut ke proses tembok, yaitu menutupi motif utama menggunakan lilin malam. Setelah selesai proses menembok, lanjut ke proses pewarnaan. Untuk pewarnaan ini saya menggunakan teknik celup dengan 1 kali celupan berwarna hijau indigo dengan berat 15 gram. Setelah proses pewarnaan pertama selesai, kita lanjut ke proses pemberian tis, yaitu menggambarkan motif ukal untuk mempertahankan warna di celupan pertama. Setelah selesai pemberian list,
Lanjut ke proses pewarnaan kedua. Setelah pewarnaan kedua selesai, lanjut ke proses melorot, yaitu membuat malam pada kain. Setelah selesai melorot, lanjut ke proses menjemur hingga kering, dan setelah itu bisa disetrika agar kain terlihat lebih rapi dan bersih. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit 40 detik. Jadi nanti adik-adik selanjutnya yang mau presentasi cerita tentang makna di balik motifnya jangan terlalu panjang. Karena Dewan Juri sudah memiliki proposal dari kalian semuanya. Yang kami butuhkan itu adalah kecakapan dalam menyampaikan bagaimana proses batiknya ya. Mohon diperhatikan. Selanjutnya, terima kasih Dek. Sekarang dari DKI Jakarta, Damar Giri Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Dek, sebentar. Dilihat dulu di kameranya. Agak geser dulu biar nggak nutupin. DKI 1. DKI 1. DKI 1. DKI 1. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Atas. Di pagi hari, kancil didapat ditaruh di taman. Salam kenal wahai Dewan Juri. Assalamualaikum saya ucapkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Damar Giri Putri, berasal dari sekolah SMKN 58 Jakarta. Izinkan saya menyampaikan paparan lomba keterampilan siswa tingkat nasional ke-29 tahun 2021 untuk mata lomba teknik tekstil. Pada lomba ini, saya menampilkan batik tulis pola kemeja panjang pria dewasa dengan ukuran 105 x 250 cm dengan motif batik ikon kota Jakarta. Adapun filosofi dan maksud motif batik ikon kota Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ondel-ondel. Ondel-ondel sebagai boneka yang kerap hadir dalam acara-acara perayaan masyarakat Betawi, dimaknai untuk memberi pesan, semangat, dan keberanian dalam menjalani kehidupan. 2. Gigi balang dimaknai bahwa hidup harus selalu jujur, rajin, ulet, dan sabar. Bentuk wajik pada bagian bawah terbentuk dari 2 buah segitiga yang saling membelakangi. Bentuk ini menginterpretasikan sebuah gunung yang dianggap suci dan karenanya menyimbolkan kesabaran dan kesuburan. 3. Ada monumen nasional. Monumen nasional atau yang lebih populer dengan sebutan Monas adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan sebagai kebanggaan karya anak bangsa. 4. Bunga flamboyan. Bunga flamboyan dimaknai memiliki beberapa manfaat untuk kehidupan manusia, yang salah satu manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai obat malaria. 5. Gedung-gedung pencakar langit sebagai penanda meningkatnya pembangunan yang terus dilakukan dan perwujudan kinerja yang dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta. 6. Awan dimaknai sebagai perwujudan lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi masyarakat. B. Warna ikon kota Jakarta. 1. Merah. Artinya keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat, nafsu, dan adrenalin. 2. Hijau artinya kesuburan, kesegaran, kedamaian, dan keseimbangan. 3. Oranye artinya kehangatan, kenyamanan, keceriaan. 4. Kuning artinya ceria, bahagia, energik, dan optimis. 5. Biru artinya stabil, kecerdasan, dan rasa percaya diri. 6. Hitam melambangkan keanggunan, kemakmuran, dan kecanggihan. Juga merupakan warna yang independen dan penuh misteri. Secara keseluruhan, motif yang menjadi konsep batik
tulis pola kemeja lengan panjang, pria dewasa ini mempunyai makna bahwa si pemakai batik ini terlihat sebagai pribadi yang berkarakter, berani, semangat, ceria, berkinerja, dan ramah terhadap lingkungan. Demikian Dewan Juri yang terhormat, paparan yang bisa saya sampaikan. LK sebagai ajang perlombaan, menjadi juara sebagai dambaan. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit dan 45 detik. Selanjutnya dari Bengkulu. Ya, nanti setelah dari Bengkulu siap-siap Yogyakarta. Ya, Bengkulu dulu Shirley. Bengkulu. Ini tutup. Kota Bengkulu, dan pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembuatan batik dengan pola meja pria dengan ukuran 105 kali 260 meter. Untuk konsep cipta motif yang pertama itu kita ada motif terumpa yang ini terletak di hutan belantara yang biasanya digunakan untuk masakan khas Kota Bengkulu, dan juga Kurang dengar, Mbak. motif ini merupakan bunga khas Kota Bengkulu yang biasanya terletak di hutan belantara dan tidak ada batang dan juga daun. Kemudian di sini kita ada juga gelombang laut. Gelombang laut ini memiliki arti pesona pantai panjang yang begitu indah. Bisa juga untuk Handphonenya Begini. Hah? Apa? Oh, suaranya hilang, Dek. Tidak terdengar. lanjut proses pembuatan pola yang pertama yaitu setelah semua motif dipindah ke kain, kita langsung ke proses pencantingan. Setelah semua motif dicanting, kita colet dengan berbagai warna. Kita menggunakan 3 warna, yaitu warna naptol dan juga reaktif. Untuk warna naptol, kita menggunakan naptol ASG dan juga kostik. Setelah itu, kita menggunakan warna reaktif biru MXG dan juga rapid merah. Setelah semua motif dicolet, kita langsung tembok. Setelah ditembok, jika terdapat beberapa yang menetes, kita ngejos. Setelah dijos, baru mempersiapkan pewarnaan untuk mencelup. Adapun pencelupan yang kita gunakan yaitu Soga 91 untuk naptol. Setelah itu kita tambah kostik. Setelah semua naptol diaduk, kita menggunakan garam yaitu merah B dan juga hitam B. Setelah garam dan juga naptol diaduk, lanjut kita proses pencelupan. Yang pertama kita celupkan terlebih dahulu naptol. Setelah itu, setelah semua warna rata, kita celup kembali ke garam. Setelah dicelup ke garam, kita cuci sampai bersih, sampai warnanya luntur. Kemudian kita celup lagi sampai 2 kali pencelupan seperti yang berulang-ulang. Kemudian setelah semua warna rata, kita langsung cuci bersih, kemudian langsung kita lorot. Setelah semua kering, kita langsung gosok hingga jadi proses pembuatan berpola kemeja dengan ukuran 105 kali 260 meter. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya dari Yogyakarta dan dilanjutkan Bali. Jadi Yogyakarta dulu ya, setelahnya baru Bali. Yogyakarta siap? Ya, Dek Laili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari SMK Kripda Kasihan Bantul. Saya perwakilan dari Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya LKS saya yang berjudul Mati Sakjroning Urip. Karya ini saya ambil dari sebuah cerita pewayangan, yaitu cerita tentang Dewa Ruci, di mana karya ini memiliki beberapa perspektif sudut pandang, yaitu dari sudut agama, tradisi, budaya. Nah, dalam karya ini ada beberapa unsur pembentuk karya. Nah, saya awali dari Rambil Secukil. Rambil Secukil ini merupakan sudah disucikan atau sudah mengalami sebuah kematian rasa. Terus kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu sulur ornamen bunga dari ornamen ini saya stilasi menjadi sebuah sulur. Lanjut aja terus, lanjut. Nah, sulur ini menggambarkan sebuah ikatan, yaitu ikatan antara ruh kita dan hawa nafsu kita yang tidak akan pernah terputus. Lanjut, unsur yang ketiga yaitu parang. Parang di sini itu berasal dari kata pereng atau lereng. Nah, parang ini menggambarkan seperti kita lihat, parang ini itu diambil dari sebuah ombak yang terus berdebur. Nah, ini itu menggambarkan sebuah semangat atau tekad yang tidak akan pernah putus. Nah, kita langsung masuk ke unsur utama, yaitu unsur Bima dan naga Ambunawa. Di sini motif utamanya melambangkan kita itu melawan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang ada di diri kita. Nah, lanjut lagi ke motif selanjutnya, yaitu motif lampu Jogja tempo dulu yang saya stilasi menjadi sebuah sulur. Ini memiliki makna yang suci, yang tidak pernah terputus. Kalau kita sudah melewati semuanya, kita akan sampai ke sulur yang lampu Jogja ini. Disimpulkan dari semua unsur-unsur pembentuk karya dengan judul Mati Sakjroning Urip, kita menyimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah guru sejati atau guru sejati, Mati sakjroning urip. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, melawan itu melalui cara melukat atau meruat. Kalau dalam agama itu dengan beribadah. Setelah kita melakukan hal itu, nanti kalau kita terus bertekad kuat dalam hati kita, itu nanti kita akan menemukan sebuah titik terang. Titik terang itu digambarkan dengan lampu ini. Dan kita akan mencapai sebuah titik nol, di mana kita berserah diri, pasrah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat mengalami sebuah kematian rasa. Nah, untuk keteknikan dalam pewarnaan karya ini, saya menggunakan teknik pencoletan dan pencelupan. Dalam teknik pencoletan menggunakan jenis warna indigo soft, yaitu green IB dan rose IR, violet 14R, dan rapid merah. Setelah itu saya menggunakan teknik 3 kali celup dengan menggunakan warna naptol. Nah, untuk warna pencelupan pertama itu dengan warna biru. Biru ini didapatkan dari warna naptol dengan resep ASD dan biru B. Setelah itu masuk ke pencelupan kedua dengan warna krem. Warna krem ini didapatkan dari warna naptol dengan resep ASG 10 gram dan violet B dan biru B. Habis itu warna celupan terakhir yaitu warna soga. Warna soga ini didapatkan dari resep warna yaitu AS dan ASG dengan garamnya merah B dan biru B. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik. Oke, selanjutnya dari Bali dan dilanjutkan Jawa Tengah nanti ya. Selamat sore. Om Swastiastu.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizalfa ini, perwakilan dari SMK Negeri 1 Sukasade, Singaraja, Provinsi Bali. Baik, judul yang kami berikan pada Asim akhir karya pola batik tulis ini berjudul Angsa Saraswati. Motif angsa sebagai motif utama atau sebagai sentral batik ini, yang dimana angsa adalah kendaraan suci Dewi Saraswati yang dipercayai terhadap agama Hindu atau orang Bali. Proses batik yang pertama, proses penciptaannya mulai dari mendesain pola batik yang akan dipergunakan, lalu memotong kain, setelah itu memindahkan pola dasar ke kain, memindahkan desain batik yang sudah ditentukan tadi ke kain. Selanjutnya, tahap proses mencanting, pewarnaan, dan pengukuran. Warna yang kita gunakan ada 4, merah, putih, dan hitam. Warna utama kami angkat dari filosofi orang Bali yang mayoritas beragama Hindu dengan konsep tridhatu, yakni warna utama merah, putih, dan hitam, dan warna yang melambangkan kesucian, dan warna hitam dan warna kuning sebagai penambah nilai monumental pada batik. Ornamen-ornamen pendukung berupa stilisasi daun, ranting, dan beberapa bunga menambah ciri khas dari Bali Selatan yang mencerminkan keterbukaan masyarakat Bali Utara menerima budaya baru yang masuk dari daerah-daerah lain. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Oke, selanjutnya dari Jawa Tengah, terus disusul Lampung. Siap-siap, ya, Jawa Tengah dulu, terus Lampung. Jawa Tengah, Jatim, Jateng, Oke. Jateng 2 ya. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agustina, perwakilan dari SMK Negeri 2 Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya batik tulis dengan pola hempria lengan panjang yang berjudul Nyamplungan Kalimosodo. Alkisah, legenda tentang awal ditemukannya Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan cerita dari Sunan Nyamplungan dan tongkat Kalimosodo. Karimun Jawa terletak di utara Pulau Jawa. Sunan Nyamplungan merupakan tokoh cerita rakyat yang menarik di Pulau Karimun Jawa. Sunan Nyamplungan memiliki nama asli Amir Hasan, adalah putra dari Sunan Muria. Sejak kecil, Amir Hasan selalu penasaran dengan pulau kecil yang dilihat dari atas pohon nyamplungan di Gunung Muria yang tampak berkerumun-kerumun. Karena penduduknya orang Jawa dan pulau itu belum diberi nama, kemudian pulau itu diberi nama dengan nama Kepulauan Karimun Jawa. Amir Hasan lalu menancapkan tongkat yang tidak jauh dari pohon Dewandaru dan berkata bahwa tongkat Kalimosodo akan menjadi pendamping dari pohon Dewandaru. Semua orang dimintanya untuk berzikir. Dari zikir mereka, tongkat Kalimosodo
bersemi dan tumbuh ranting-ranting dan dedaunan yang lebat. Sehingga tongkat itu diberi nama pohon Kalimosodo. Dari cerita tersebut terwujudlah ide inspirasi dari pola hempria lengan panjang yang berjudul Nyamplungan Kalimosodo. Langkah kerja atau prosesnya meliputi yang pertama membuat desain terlebih dahulu. Kemudian desain dipindahkan ke kertas pola, lalu dimal. Setelah itu kain dicanting atau istilah lainnya ngelowongi, kemudian diberi isen-isen. Proses selanjutnya yaitu diwarna menggunakan warna remasol, warna hijau perpaduan dari turkis dan yellow FG, warna kuning dari yellow FG, warna biru dari turkis dan blue RSP, warna merah dari red RB dan yellow FG, sedangkan warna hitam perpaduan dari black B, yellow FG, dan red RB. Proses selanjutnya yaitu kain dicuci menggunakan water glass. Selanjutnya kain dicuci sampai bersih, lalu kain dilorot yang pertama. Kemudian kain dicuci sampai bersih dan dikeringkan. Proses yang kedua yaitu mopoi atau bironi. Selanjutnya yaitu warna yang kedua menggunakan warna celup naptol, Soga 91, ASG, dan ESD. Garamnya menggunakan violet B dan merah B. Proses selanjutnya yaitu pelorotan yang kedua. Kemudian kain dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi water glass dan air panas. Setelah itu kain dicuci sampai bersih, lalu kain dikeringkan. Setelah kain kering, kemudian kain disetrika dan dipasang. Dan di sebelah kanan saya, ini adalah hasil yang sudah jadi menjadi kemeja batik lengan panjang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit 20 detik. Terima kasih. 40 menit 20 detik ya. Oke. Selanjutnya dari Lampung. Kemudian disusul dari Riau. Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bun. Waalaikumsalam. Saya lahir di Sriwijaya pada tanggal 6 Oktober 2003. Saya merupakan salah satu siswi SMK Muhammadiyah Agung Sumuli dan merupakan salah satu peserta lomba kompetensi siswa tingkat nasional ke-29 pada tahun 2021. Nama pembimbing saya yaitu Ibu Nur Handayani SE yang merupakan salah satu guru jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil di SMK Muhammadiyah Agung Sumuli Provinsi Lampung. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah Agung Sumuli dan juga satu-satunya jurusan yang ada di Provinsi Lampung. Ini pertama kalinya saya mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional dan langsung mewakili seprovinsi Lampung. Di sini saya membatik batikmu tembuk gawan. Tembuk gawan merupakan dalam bahasa Lampung artinya keberuntungan atau menentukan keberuntungan. Di sini terdapat bulu konik yang melambangkan keabadian. Selanjutnya dihiasi tanaman tribun yang melambangkan keberuntungan. Terdapat rumah panggung Lungo yang merupakan rumah adat Lampung. Selanjutnya
terdapat juga kopi yang merupakan salah satu hasil perkebunan Provinsi Lampung. Satu lagi di sini ada siger yang merupakan filosofi wujudnya motif pohon, kehidupan dan mewakili kekuatan, pelembutan, keindahan seorang wanita sebagai tokoh penting dalam keluarga. Di belakang kelembutan seorang wanita terdapat kerja keras, kemandirian, kegigihan, dan kualitas feminin. Meskipun masyarakat Lampung mengikuti pola garis bapak, tetapi sosok perempuan itu penting juga sebagai inspirasi bagi anak-anak maupun pendorong kesuksesan hidup pasangan mereka. Dan batikmu Tembugawan menggambarkan filosofi sebuah kehidupan yang diharapkan keberuntungan akan selalu ada sehingga tercipta kemakmuran dan dalam berkeluarga. Wanita menjadi peran penting di dalam keluarga sebagai sumber inspirasi dan pendukung kesuksesan bagi keluarganya. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan pembuatan batik. Yang pertama ada nyungging, yaitu proses pembuatan pola pertama dalam batik, yaitu membuat pola di kertas dan dipola dengan pengrajin pola tersebut, dan tidak semua orang dapat membuat pola itu. Yang kedua ada jangka, yaitu memproses memindahkan pola pada kertas ke kain. Yang ketiga ada mengolong. Tahap ini pembatik mulai meletakkan malam atau lilin pada bagian yang telah dipola. Yang keempat ada miseri, yaitu memberikan isian-isian atau ornamen pada pola tersebut seperti bunga dan hewan. Yang kelima ada nolet, yaitu memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuat. Yang keenam ada mokok, yaitu bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicoret dengan malam. Yang ketujuh ada nembok, yaitu proses menutup bagian latar belakang yang tidak perlu diwarnai. Yang keempat ada ngelir, proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan melekatkannya di dalam warna alam atau kimia. Di sini saya menggunakan warna indigosol dan kremasol dengan kemudian menggunakan nitrit dan water glass. Yang ke-9 ada melorot pertama, yaitu proses meluruskan kain pada air mendidih. Yang ke-10 ada represi, yaitu proses pembuatan titik atau cedak seperti ini di dalam kelowongan menggunakan jarum yang tipis. 11 ada nyumris, yaitu menutup bagian dengan malam. Dan yang terakhir ada melorot kedua, yaitu proses akhir meluluhkan malam pada kain menggunakan air mendidih, kemudian diangin-anginkan sampai kering. Proses melorot tergantung dengan proses pewarnaan sendiri. Semakin banyak warna yang digunakan, semakin banyak pula proses melorot. Dan demikian hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit 15 detik ya. Oke. Selanjutnya dari Riau. Setelah Riau dilanjutkan dari Banten ya. Siap-siap yang Bantennya. Sekarang Riau dulu. Ayo Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut deh. Terjelas dengan jelas
suaranya. Satu handphone dimatikan. Lanjut. Tes. Apakah sudah terdengar jelas, Pak? Jelas deh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur ke tengah pulau. Perkenalkan, nama saya Rido Saputra, berasal dari Provinsi Riau. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya, yakni membuat bahan sandang laki-laki dengan teknik batik tulis yang berukuran 260 cm kali 105 cm. Buah marwah dan setia adalah nama batik yang saya buat. Nama tersebut diambil dari filosofi Melayu yang terinspirasi dari monumen keris yang ada di Kota Pekanbaru, yang dipadukan oleh motif titik pelang petang. Ini keris sendiri memiliki filosofi Melayu yang berarti laki-laki yang mempunyai buah dan marwah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan itik pelang petang mempunyai makna setia. Jadi motif yang dibuat adalah melambangkan seorang laki-laki yang mempunyai buah dan marwah serta setia baik kepada keluarga, masyarakat, dan juga negara. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang saya muliakan, adapun langkah-langkah kerja dalam pembuatan batik tulis secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Selanjutnya, membuat desain pada kertas pada satu sisi terlebih dahulu karena memilih motif simetris. Kemudian disalin kembali pada bagian sebelahnya dengan menggunakan meja gambar. Selanjutnya, memindahkan desain gambar dari kertas ke kain yang akan dibatik pada meja pola besar yang sudah disediakan. Selanjutnya, kegiatan mencanting pertama adalah menembok pada bagian keris dan pada bagian bunga sayap di atas agar mendapatkan warna putih. Setelah itu mewarna dengan menggunakan warna naftal ASG dan garam biru B dengan teknik dicelup. Setelah kain kering dilakukan mencanting, kelowong atau ngereng-reng, dan dilanjutkan dengan memberikan isen-isen. Setelah kain selesai direng-reng dan diberi isen-isen, terlebih dahulu sebelum dicolet diperiksa kembali apakah cantingan belakang sudah tembus atau belum. Dan apabila sudah rapi, maka dilanjutkan dengan membentangkan kain pada gawangan yang telah disediakan tadi, dan selanjutnya mewarnai dengan cara mencolet menggunakan warna remasol merah, warna remasol, yakni remasol hitam dan remasol merah, remasol coklat dan remasol coklat. Selanjutnya, setelah proses pencoletan selesai dan warna sudah kering, dilanjutkan dengan memberi water glass secara merata. Proses selanjutnya adalah melorot atau menghilangkan lilin dengan cara merebus, yakni air ditambah dengan soda abu. Selanjutnya, pada saat pelorotan, pastikan lilin tidak ada yang menempel pada kain lagi. Selanjutnya, kain dicuci bersih dan dijemur pada tempat yang tidak terkena matahari langsung. Selanjutnya, merapikan dengan cara menyetrika lembaran kain, kemudian digantung seperti ini. Demikian presentasi dari saya, dan saya akhiri dengan sebaik pantun, Pekanbaru, kota bertuah, penduduknya ramah dan elok. Kegiatan lomba selesailah sudah, semoga SMK selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup waktunya. Selanjutnya dari Banten. Terus disusul Sumatera Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan dan mempresentasikan hasil karya saya. Perkenalkan, nama saya Junaria dari SMK Negeri 1 Tanara, Provinsi Banten. Tema yang saya buat, tapak kebo dari suku Baduy. Tapak kebo ini biasanya menggunakan dua warna, yaitu warna hitam dan warna biru.
Selanjutnya, proses penciptaan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat batik tulis. Yang kedua, pengolahan. Pengolahan adalah mendesain di kertas roti sesuai dengan pola yang mau dibuat. Dan kemudian dipindahkan dari kertas roti ke bahan. Yang ketiga, mewarnai dengan dicelup. Yang ketiga, menyanting. Menyanting adalah membersihkan lilin sesuai dengan pola yang sudah ditentukan dan diberi isen-isen pada ornamen-ornamen tertentu. Yang keempat, mewarnai dengan dicelup, yaitu mewarnai kain menjadi kuning dengan memasukkan kain ke air yang sudah dicampurkan dengan zat caustic, natol, garam, diazonium dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. Caustic 3 gram, natol 5 gram, garam, diazonium 15 gram. Selanjutnya, mewarnai dengan dicoret. Mewarnai dengan dicoret, mewarnai kain sesuai dengan pola yang sudah dibuat dan diberikan warna remasol pada bagian tertentu dengan warna hijau, kuning, oranye, dan putih. Selanjutnya, mewarnai dengan dicelup. Mewarnai kain menjadi merah hati dengan memasukkan kain ke air yang sudah dicampur dengan caustic, natol, garam, diazonium dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. Caustic 3 gram, natol 5 gram, garam, diazonium 15 gram. Selanjutnya, melorot. Dalam tahap ini untuk menghilangkan malam dengan cara memasukkan kain ke air yang mendidih dengan yang sudah dicampur dengan watercress dan soda hapus. Selanjutnya, mencuci, menjemur, dan menyetrika. Setelah melakukan perawatan, kita cuci dengan air bersih, kemudian kita jemur, setelah kering kita disetrika, disetrika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari Sumatera Barat, terus disusul Sumatera Utara. Sekarang Adinda Putri Aldira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu peserta pembimbing serta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Aldira. Saya bersekolah di SMK Negeri 8 Padang. Saya perwakilan dari Sumatera Barat. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil batik saya. Tema yang diambil dari ragam hias Nusantara, yaitu 1. Rumah adat Minangkabau, bermakna kebersamaan masyarakat Minangkabau. Yang kedua, tanduk kerbau yang bermakna kecerdasan atau strategi. Yang ketiga, motif sirih gadang yang bermakna kegembiraan. Yang keempat yaitu kalua paku kacang balimbing yang bermakna bertanggung jawab. Yang terakhir adalah itik pulang patang yang bermakna kebersamaan. Dari motif utama tersebut dapat distylisasikan dan dikombinasikan menyerupai sebuah bentuk mahkota dan dapat bertanggung jawab serta menjaga kebudayaan. Masuk kepada proses langkah-langkah membatik. 1. Membuat pola. 2. Memindahkan pola ke kain. Yang ketiga, proses pencantingan. Setelah proses pencanting, lanjut kepada proses pewarnaan, yaitu menggunakan pewarnaan remasol kuning. Setelah itu, lanjut kepada proses penembokan. Menembok bagian motif yang telah diwarna tadi. Setelah itu, lanjut kepada proses penembokan semua motif. Setelah menembok semua motif, pewarnaan lanjut lagi kepada proses pewateran. Setelah proses pewateran, lanjut kepada proses pewarnaan latar, yaitu menggunakan warna remasol hitam. Setelah itu, lanjut kepada proses pewateran. Setelah waternya kering, langsung kepada proses melorot dengan menggunakan soda abu. Setelah kainnya bersih,
dicuci dengan air bersih, lanjut lagi kepada proses pengeringan. Setelah kainnya kering, lanjut kepada proses perapian atau mensetrika agar kain tetap rapi, siap digunakan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Sumatera Utara ya. Dan terakhir akan disampaikan dari Nusa Tenggara Timur. Ya, sekarang Sumatera Utara dulu. Melda Boru Manurung. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan selamat siang kepada Dewan Juri dan kepada Ibu Pembimbing serta kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Melda Boru Manurung. Sekolah saya dari SMK Negeri 1 Prestasi. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Saya mengambil dari dua motif yang saya angkat dari budaya Karo. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat ini sering disebut dengan rumah Siwalu Jawa, yang artinya dalam satu atap dapat tinggal 8 keluarga. Yang kedua, jambe atau sering disebut dengan labu kuning. Labu kuning ini sangat dikonsumsi dari tanah Karo karena multifungsi dan banyak mengandung vitamin, yaitu vitamin C yang dapat meningkatkan sel darah putih, dan kedua vitamin E zat besi yang dapat menguatkan tubuh. Yang kedua, saya menggunakan dari masal dengan menggunakan 4 warna, merah, kuning, dan biru. Pertama merah dengan ukuran takarannya 30 dan masal panasnya 200 cc, itu pun dengan warna hitam biru, tapi tidak saya tuangkan di sini karena saya menggunakan campuran antara warna kuning dan warna biru akan menghasilkan warna hijau untuk daun ini. Dan untuk dasar saya menggunakan warna coklat. Setelah pewarnaan saya mencuci dengan api gelas, yaitu takarannya 5 kg dan 100 gram caustic soda serta 200 cc air panas. Setelah pencucian saya melakukan penyemprotan agar watergelasnya hilang terlebih dahulu, dan kemudian saya melakukan pelorotan dan ditambah dengan soda api. Setelah pelorotan saya bersihkan dan kemudian dikeringkan, lalu penyetrikaan. Setelah itu selesai hasilnya finishing. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat siang serta salam sehat. Horas menjua-jua. Ya, Horas. Terima kasih Melda. Ya, dan kita akhirnya pada peserta terakhir ya, Saudari Esther Olin dari Nusa Tenggara Timur. Tadi saya lihat kainnya belum kering sih, ya tapi nggak apa-apa. Silakan Olin. Esther nih, ya. Mau Esther mau Olin sama aja lah, ya. Semangat nih ya, ini semangat banget ini ya. Terakhir, ayo. Ya. Oh, baik, selamat sore Bapak Ibu Juri, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya nama Esther Olin dari SMK Negeri 1 Takari, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini batik yang saya buat dengan tema motif kaum kembang sotis. Dari dua perpaduan motif ini, yang motif kaum dari daerah Jawa dan motif sotis adalah motif asli daerah NTT, khususnya daerah Timur. Motif kaum memiliki makna kebersamaan dan kesejahteraan, sedangkan motif sotis memiliki arti kebersamaan. Jadi kami memberi makna bahwa motif ini adalah kebersamaan, akhlak baik, dan juga dan rasa kebijaksanaan yang tinggi. Dari motif ini terdapat 3 perpaduan warna, yaitu warna merah. Warna merah adalah warna asli dari daerah NTT, khususnya daerah Timur. Sedangkan ada juga warna putih dan juga warna orange. Warna orange memiliki arti kehangatan dan rasa ingin tahu dan
rasa energi yang sangat tinggi. Contohnya kami dari SMK Negeri 1 Takari yang lebih memfokuskan pelajaran. Jurusan kami tekstil ini ke tenun tradisional, tapi saat ini kami bisa mengikuti LKS walaupun dengan kesiapan kami yang kurang baik, dengan segala kekurangan kami, tetapi kami masih mau untuk mengikuti, untuk belajar bagaimana cara membatik dan mendapatkan informasi-informasi baru mengenai teknik pembuatan batik. Tahap-tahap dalam pembuatan batik yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang kedua, proses pembuatan desain di atas kertas. Yang ketiga, mencanting. Yang keempat, proses pewarnaan dengan teknik mencolet. Yang keempat, yang kelima, proses menembok. Yang keenam, proses pewarnaan dengan teknik celup. Dan yang terakhir, proses melorot. Demikian warna yang kami gunakan adalah menggunakan aftol dengan dua tahap, yaitu tahap yang pertama menggunakan pengunci warna dengan naftol AS, caustic soda, dan garam dapur, sedangkan campuran yang kedua menggunakan garam merah B, kuning GC, dan kuning GC. Demikian presentasi kami dengan segala kekurangan kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima Tangan kasih. semua, tepuk tangan semua. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Kami tim juri merasa bangga sekali ya dengan adik-adik semuanya ya. Ya dengan walaupun dengan keterbatasan tapi semangatnya luar biasa. Dan kami jujur ya ketiga juri ini melihat karya adik-adik semuanya ini salut sekali ya. Bagus sekali ya. Terima kasih juga kepada para pembimbingnya nih yang telah menghantarkan adik-adik semua menjadi juara ya. Pada hari ini kalian semuanya dari ke-15 peserta ini adalah juara semuanya ya. Namun nanti kami tim juri berharap agar pengiriman dari seluruh karyanya akan tiba di alamat yang dituju ya. Kebetulan alamatnya nanti di tempatnya Pak Komar. Nah nanti kami akan bukanya sama-sama di lokasi pada waktu penjurian di perundian akhir ya Bu ya. Tanggal berapa kira-kira? 28 ya. Jadi nanti kami tim juri akan melihat secara visual ya. Jadi melihat secara empirik data yang valid ya dari batik itu agar kami bisa menilai dengan detail ya Bu ya, Bu Wiwi ya, Mas Agus ya, bagus. Ya jadi sekali lagi saya bangga sekali sebagai tim juri yang melihat karya-karya dari adik-adik semua ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika karyanya sudah datang kami bisa memberikan penilaian yang benar-benar apa namanya Bu? Jadi valid ya. Ya dan objektif sekali ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tim juri juga mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi sebelum ditutup kami berikan kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan dari pembimbingnya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru pembimbing yang sudah pasti?